Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hening yang pekat menyelimuti kamar tidur itu. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menggigit tulang, namun keheningan itulah yang lebih menusuk. Jarum jam di dinding baru saja merayap melewati angka 3, waktu di mana dunia terasa berhenti dan tidur semestinya berada di puncaknya. Namun, bagi Sinta, tidur lelapnya dirobek dengan kasar. Sebuah guncangan di bahunya, bukan guncangan lembut seorang suami yang membangunkan istrinya, melainkan guncangan keras penuh ketidaksabaran. Sinta membuka matanya perlahan, mengumpulkan kesadarannya yang masih berserakan. Di hadapannya berdiri Ilham, suaminya, dengan wajah yang Sinta tidak kenali. Wajah itu keras, dingin, dan tanpa sedikitpun kehangatan yang biasa ia lihat. Di belakang Ilham, berdiri sesosok bayangan yang membuat hawa di ruangan itu terasa semakin dingin. Ibu Tini, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu melipat tangan di dada, tatapannya menghunjam Sinta dengan kebencian yang tidak ditutup-tutupi. Pakaian tidurnya yang terbuat dari sutra mahal tampak kontras dengan ekspresi wajahnya yang penuh cemoohan. Sinta duduk di tepi ranjang, rambutnya yang panjang tergerai berantakan. Ia menatap Ilham, mencari jawaban. "Ada apa, Mas? Kenapa membangunkan aku seperti ini?" Suaranya serak, khas orang yang baru bangun tidur. Ilham tidak menjawab. Ia hanya mundur selangkah, memberikan panggung bagi ibunya untuk memulai serangan. "Ada apa katamu?" desis Ibu Tini. Suaranya tajam seperti belati. "Kami sudah tidak tahan lagi denganmu. Selama ini kamu hanya menjadi benalu dalam keluarga ini, benalu dalam bisnis yang susah payah dibangun oleh anakku." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa peringatan, tanpa basa-basi. Sinta mengerjap, mencoba mencerna tuduhan yang terasa begitu absurd. Benalu? Bukankah ia yang bekerja siang dan malam bersama Ilham, mengurus administrasi, mencari klien, bahkan menyusun strategi pemasaran hingga bisnis mereka menunjukkan grafik keuntungan yang terus menanjak? Laporan bulanan terakhir yang ia susun sendiri menunjukkan laba bersih mereka naik hampir 30%. "Ibu, apa maksud ibu? Bisnis kita sedang baik-baik saja. Keuntungannya bahkan terus meningkat." Sinta mencoba membela diri, suaranya masih pelan, masih berusaha mencari logika di tengah situasi gila ini. Ilham akhirnya angkat bicara, suaranya datar dan tanpa emosi, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. "Itu bukan bisnis kita lagi, Sinta. Itu bisnisku. Mulai malam ini, kerja sama kita berakhir. Aku tidak membutuhkanmu lagi." Setiap kata yang diucapkan Ilham terasa seperti palu godam yang menghantam dada Sinta. Ia menatap wajah suaminya, pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Pria yang ia kira adalah partner hidupnya. Malam ini, pria itu tampak seperti monster. Ibu Tini tersenyum sinis, senyum kemenangan yang paling menyakitkan. "Tidak becus. Itu kata yang tepat untukmu. Kamu pikir kami tidak tahu kalau keuntungan itu naik karena kerja keras Ilham sendiri? Kamu hanya menumpang nama, duduk manis di kantor seolah-olah mengerti bisnis. Padahal, kamu itu kosong. Tidak punya kemampuan apa-apa." Cacian itu terus mengalir. Setiap katanya dirancang untuk meruntuhkan harga diri Sinta. Sinta hanya diam. Bukan karena ia setuju, bukan karena ia terluka hingga tak bisa berkata-kata. Di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini tertidur pulas mulai bangkit. Sebuah ketenangan dingin yang aneh mulai menyebar dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Ia menatap kedua orang di hadapannya, bukan lagi sebagai istri atau menantu, melainkan sebagai seorang pengamat yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan drama yang buruk. "Aku sudah bilang dari awal, Ham, wanita ini tidak sepadan denganmu. Keluarga kita adalah keluarga terpandang. Sementara dia, entah dari mana asalnya, tidak punya latar belakang yang jelas. Menikahimu hanya untuk mengincar hartamu." Ibu Tini melanjutkan, seolah sedang membacakan daftar kejahatan Sinta. Ilham mengangguk setuju, otaknya seakan telah dicuci bersih oleh hasutan ibunya. "Ibu benar. Aku sudah membuat kesalahan dengan mempercayaimu. Sekarang, aku mau kamu pergi dari rumah ini. Malam ini juga." Keputusan final itu diucapkan. Dingin, tegas, dan tidak bisa diganggu-gugat. Sinta menarik napas panjang. Ia sudah menduga ini akan terjadi, meski tidak secepat dan sedramatis ini. Selama bertahun-tahun, ia telah menekan siapa dirinya sebenarnya. Mencoba menjadi istri yang sempurna, menantu yang penurut, semua demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia pikir, cinta bisa mengubah segalanya. Malam ini,
Ia sadar betapa naifnya pemikiran itu. Sinta bangkit dari tempat tidur. Gerakannya tenang dan anggun, tidak menunjukkan kepanikan atau kesedihan. Hal ini justru membuat Ilham dan Ibu Tini sedikit terkejut. Mereka mengharapkan tangisan, permohonan, atau setidaknya sebuah drama. Tapi Sinta tidak memberikan mereka kepuasan itu. Baik, hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Suaranya terdengar begitu tenang, hingga membuat bulu kuduk meremang. Ia berjalan menuju lemari pakaian, membukanya, dan hanya mengambil sebuah tas jinjing kecil yang biasa ia gunakan. Ia tidak menyentuh pakaian-pakaian mahal atau perhiasan yang pernah diberikan Ilham. Ia hanya memasukkan dompet, ponsel, dan sebuah buku catatan kecil ke dalam tasnya. "Hanya itu yang kau bawa?" cibir Ibu Tini. "Baguslah. Memang semua yang ada di rumah ini bukan milikmu." Sinta tidak menanggapi. Ia berjalan melewati mereka menuju pintu kamar. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, Ilham menahan lengannya. "Tunggu," katanya. "Semua fasilitas perusahaan, mobil, kartu kredit, aku akan memblokirnya besok pagi. Jangan harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun dariku." Sinta menoleh, menatap tepat di mata Ilham. Untuk pertama kalinya malam itu, Ilham melihat sesuatu yang berbeda di mata Sinta. Bukan lagi tatapan lembut dan penuh cinta, melainkan kilatan dingin yang tajam, seperti baja yang ditempa. "Tidak perlu," jawab Sinta singkat. Ia melepaskan cengkraman tangan Ilham dengan satu sentakan ringan dan berjalan keluar dari kamar. Langkahnya mantap menuruni tangga marmer yang dingin. Rumah besar itu terasa asing, seperti bukan lagi tempatnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan tatapan penuh kemenangan dari Ilham dan Ibu Tini di punggungnya. Pintu depan yang berat ia buka, dan angin malam yang dingin langsung menyambutnya. Pintu itu kemudian tertutup di belakangnya dengan suara debam yang keras, mengakhiri satu babak dalam hidupnya. Sinta berdiri di halaman depan yang luas, di bawah cahaya rembulan yang pucat. Ia hanya mengenakan piyama satin tipis, namun ia tidak merasakan dingin. Adrenalin dan sesuatu yang lain, sesuatu yang terasa seperti kebebasan, mulai menghangatkan tubuhnya. Ia menatap rumah mewah itu sekali lagi. Rumah yang ia bantu bangun, baik secara harfiah maupun kiasan. Rumah yang menjadi saksi bisu pengorbanan dan kesabarannya. Dan kini, rumah itu telah membuangnya. Air mata tidak membasahi pipinya. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang dingin dan penuh perhitungan terukir di wajahnya. Ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Jarinya dengan lincah menari di atas layar, bukan untuk menelepon keluarga atau teman untuk mengadu. Ia membuka kontak rahasia yang tersimpan dengan nama Sandi. Ia menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama, seolah orang di seberang sana sudah menunggunya. "Jemput saya sekarang di lokasi biasa," ujarnya dengan suara tenang namun penuh otoritas, suara yang Ilham dan Ibu Tini tidak akan pernah kenali. Sudah waktunya Ratu kembali ke istananya. Tidak sampai 15 menit kemudian, sebuah sedan hitam lega meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di depan Sinta. Mobil itu tidak memiliki merek yang mencolok, namun dari kilaunya yang dalam dan desainnya yang elegan, jelas ini bukan mobil biasa. Kaca filmnya begitu gelap hingga bagian dalamnya sama sekali tidak terlihat, memberikan aura misterius dan eksklusif. Seorang pria berjas rapi keluar dari kursi pengemudi. Wajahnya datar namun sorot matanya menunjukkan rasa hormat yang dalam. Ia membungkuk sedikit sebelum membuka pintu belakang untuk Sinta. "Selamat malam, Nyonya Besar. Kami sudah menunggu perintah Anda," katanya dengan suara yang sopan dan terlatih. Sinta hanya mengangguk kecil dan masuk ke dalam mobil. Interior mobil itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari rumah yang baru saja ia tinggalkan. Aroma kulit asli yang lembut berpadu dengan wangi parfum yang samar dan mahal. Kursinya begitu nyaman, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Keheningan di dalam kabin begitu total, meredam semua suara dari dunia luar. Saat mobil mulai bergerak menjauh, Sinta melihat dari jendela belakang, rumah Ilham tampak semakin kecil dan kecil, hingga akhirnya lenyap ditelan kegelapan malam. Ia tidak merasakan secuil pun penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan. Topeng yang selama 5 tahun ia kenakan, topeng istri sederhana yang penurut, akhirnya bisa ia lepaskan. Perjalanan itu tidak memakan waktu lama. Mobil tidak menuju ke rumah orang tua Sinta atau apartemen temannya. Mobil itu melaju menuju jantung kota, ke sebuah distrik paling elit di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti permata di tengah malam. Mobil memasuki sebuah jalan pribadi yang tersembunyi, melewati gerbang keamanan berlapis, sebelum akhirnya berhenti di lobi bawah tanah sebuah gedung penthouse yang megah. Pintu mobil dibukakan. Sinta melangkah keluar dan langsung disambut oleh seorang wanita muda yang juga berpenampilan profesional. "Selamat datang kembali,
Nyonya Sinta. Semua sudah disiapkan sesuai instruksi siaga Anda, kata wanita itu, yang Sinta kenali sebagai Rina, asisten pribadinya. Mereka memasuki lift pribadi yang langsung membawa mereka ke lantai teratas. Saat pintu lift terbuka, pemandangan yang tersaji begitu menakjubkan. Seluruh dinding luar penthouse itu terbuat dari kaca anti peluru, menyajikan panorama 360 derajat gemerlap lampu kota yang tak ada habisnya. Desain interiornya sangat modern dan minimalis, didominasi warna putih, abu-abu, dan hitam, dengan sentuhan perabotan desainer yang harganya bisa membeli beberapa rumah mewah seperti milik Ilham. Ini adalah dunia Sinta yang sebenarnya. Istana pribadinya yang melayang di atas kota, tempat yang tidak seorang pun dari masa lalunya tahu keberadaannya. Apakah Anda butuh sesuatu, Nyonya? Tanya Rina sambil mengikuti Sinta yang berjalan menuju bar kecil di sudut ruangan. Tolong siapkan air hangat. Dan tablet untuk rapat, jawab Sinta sambil melepaskan piyama satinnya dan menggantinya dengan jubah sutra hitam yang tergantung rapi. Ia merasa perlu membersihkan sisa-sisa kehidupan lamanya. Setelah beberapa menit membersihkan diri, ia kembali ke ruang utama. Rina sudah menunggunya dengan sebuah tablet canggih di tangan. Sinta duduk di sofa kulit berwarna putih gading yang menghadap langsung ke jendela raksasa. Ia menerima tablet dari Rina dan langsung menyalakannya. Layar tablet itu menyala, menampilkan logo sebuah perusahaan, Vespera Capital. Sebuah nama yang tidak dikenal publik secara luas, namun sangat ditakuti dan dihormati di kalangan investor kelas kakap. Vespera Capital adalah kerajaan yang dibangun oleh kakek Sinta, dan kini, Sinta adalah satu-satunya pewaris dan pemimpin tertingginya. Dengan beberapa sentuhan di layar, Sinta membuka sebuah folder rahasia dengan nama sandi, Proyek Kenanga. Di dalamnya, terdapat seluruh data dan analisis mengenai bisnis yang ia jalani bersama Ilham. Bisnis itu, yang dianggap Ilham dan ibunya sebagai milik mereka, ternyata sejak awal didanai sepenuhnya oleh Vespera Capital melalui perusahaan cangkang. Ilham dan kepemilikan saham 5%-nya hanyalah sebuah fasad, sebuah eksperimen. Sinta menggulir layar, melihat laporan keuangan, data transaksi, bahkan rekaman percakapan di kantor yang tidak Ilham sadari. Semuanya terdokumentasi dengan rapi. Ia melihat grafik keuntungan yang ia buat, dan di sebelahnya ada catatan dari tim analisnya yang mengonfirmasi bahwa pertumbuhan bisnis itu murni hasil dari strategi dan jaringan yang Sinta bangun secara diam-diam. Sementara Ilham lebih banyak menghabiskan waktu untuk pertemuan sosial dan pamer kesuksesan. Rasa pahit sempat terasa di ujung lidahnya, bukan karena pengkhianatan Ilham, tetapi karena kebodohannya sendiri yang berharap pria itu bisa melihat nilainya tanpa harus menunjukkan kekuasaannya. Proyek Kenanga resmi dinyatakan gagal total. Parameter kesetiaan dan integritas partner menunjukkan skor 0, kata Sinta pada Rina, suaranya dingin dan final. Rina mengangguk. Instruksi Anda, Nyonya? Sinta menatap layar tablet itu sekali lagi. Di sana terpampang jelas struktur kepemilikan modal perusahaan. Nama Ilham dan Ibu Tini terdaftar sebagai pemilik 5% saham. Sementara sisanya, 95% atau setara dengan dana segar sebesar 95 miliar rupiah, terdaftar atas nama sebuah entitas anonim yang tak terlacak, yang tak lain adalah Vespera Capital. Sinta membuka panel kontrol utama aset tersebut. Jarinya melayang di atas sebuah tombol virtual berwarna merah menyala. Tombol itu bertuliskan, tarik dana likuidasi klausul pelanggaran kepercayaan. Klausul tersebut adalah bagian dari perjanjian investasi awal yang sangat rumit, yang ditandatangani Ilham tanpa membacanya dengan teliti. Klausul itu pada intinya menyatakan bahwa jika terjadi pengkhianatan atau tindakan yang merugikan investor utama, maka seluruh dana investasi dapat ditarik kembali secara sepihak dan seketika, tanpa pemberitahuan. Selama ini, Sinta adalah investor utama itu sendiri, dan malam ini, ia telah dikhianati dan diusir. Klausul itu kini aktif. Tanpa ragu sedikitpun, Sinta menekan tombol merah itu. Sistem meminta konfirmasi biometrik. Sinta menempelkan ibu jarinya ke layar. Sebuah cahaya hijau berkedip, mengonfirmasi identitasnya. Seketika, sebuah notifikasi muncul di layar. Aksi disetujui. Penarikan dana sebesar 95 miliar rupiah akan dieksekusi secara otomatis dari seluruh rekening perusahaan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hitung mundur sistem dimulai. Di bawah tulisan itu, sebuah jam digital mulai berdetak mundur dari angka 6 jam. Sinta meletakkan tablet itu di atas meja. Pekerjaannya untuk malam ini selesai. Ia menatap lampu kota di luar jendela. Di salah satu titik di lautan cahaya itu, Ilham dan Ibu Tini mungkin sedang tertidur lelap, bermimpi tentang masa depan cerah mereka setelah berhasil menyingkirkannya. Mereka tidak tahu bahwa saat fajar menyingsing, mereka tidak akan bangun dalam mimpi indah, melainkan dalam sebuah mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri.
Dan Sinta, sang ratu, akan menonton semuanya dari singgasananya di atas awan. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden di kamar Ilham, namun ia dan ibunya sudah terbangun jauh sebelum itu. Mereka tidak bisa tidur bukan karena gelisah, melainkan karena terlalu bersemangat. Perasaan lega dan kemenangan membuncah di dada mereka, seolah beban berat yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Beban itu bernama Sinta. Di meja makan yang megah, sarapan tersaji melimpah. Ibu Tini menuangkan kopi untuk Ilham dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Pagi yang cerah untuk memulai hidup baru, kan, nak? Katanya, suaranya terdengar riang. Ilham mengangguk, mengoleskan selai pada rotinya dengan gerakan mantap. Tentu, Bu. Akhirnya kita bisa mengelola bisnis ini dengan cara kita sendiri. Tidak ada lagi yang sok tahu dan ikut campur, jawabnya. Mereka membicarakan rencana-rencana besar mereka. Ibu Tini ingin segera merenovasi ruang kerja Sinta menjadi lounge pribadinya. Ilham berencana membeli mobil sport model terbaru sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Mereka tertawa, membayangkan betapa menyedihkannya nasib Sinta saat ini. Paling-paling dia menangis di rumah orang tuanya yang sederhana itu, cibir Ibu Tini. Biarkan saja. Sebentar lagi juga dia akan datang merangkak, memohon untuk kembali. Tapi pintu rumah ini sudah tertutup selamanya untuknya. Ilham tersenyum puas. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja berhasil mengusir pengkhianat dari kerajaannya. Ia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, Sinta hanyalah sebuah tangga yang sudah tidak ia butuhkan lagi. Pukul 8 pagi, mereka berangkat ke kantor dengan mobil sedan mewah milik Ilham. Keduanya mengenakan pakaian terbaik mereka, siap untuk mengumumkan era baru kepemimpinan mereka. Saat mereka melangkah masuk lobi kantor, suasana terasa sedikit aneh. Para karyawan yang biasanya menyapa dengan ramah kini tampak menunduk, seolah takut bertatapan langsung. Ilham dan Ibu Tini tidak peduli. Mereka menganggapnya sebagai bentuk rasa segan terhadap pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Mereka berjalan angkuh menuju ruang kerja Ilham di lantai paling atas, menara gading mereka. Ilham duduk di kursi kebesarannya, kursi yang terasa jauh lebih nyaman tanpa bayang-bayang Sinta. Ibu Tini duduk di sofa, sudah mulai melihat-lihat katalog desain interior di tabletnya. Semuanya terasa sempurna. Namun, kesempurnaan itu tidak bertahan lama. Telepon di meja Ilham berdering. Dari sekretarisnya. Pak, ada telepon dari Bima Sakti Supply. Katanya ada tagihan yang sudah jatuh tempo 2 hari. Ilham mengerutkan kening. Tagihan apa? Bukankah Sinta sudah mengurus semuanya? Tanyanya kesal. Suruh saja mereka kirim email. Nanti saya periksa. Ia menutup telepon dengan kasar. Ini pasti salah satu keteledoran Sinta, pikirnya. Beberapa menit kemudian, telepon kembali berdering. Kali ini dari pemasok bahan baku utama mereka. Nadanya lebih mendesak. Pak Ilham, kami terpaksa menahan pengiriman barang untuk Anda. Sistem kami menunjukkan jalur kredit perusahaan Anda dibekukan sementara. Amarah Ilham mulai tersulut. Dibekukan? Apa maksudnya? Kami selalu membayar tepat waktu, bentaknya. Orang di seberang telepon hanya menjawab dengan nada formal bahwa ini adalah kebijakan dari pusat manajemen risiko mereka. Ilham membanting telepon. Pasti ulah Sinta. Dia pasti sengaja tidak membayar tagihan-tagihan ini sebelum pergi untuk membuatku repot. Geramnya. Ibu Tini menenangkan. Sudah, jangan emosi. Wanita licik itu memang sengaja. Nanti kita bereskan. Cek saja rekening perusahaan, lalu bayar semua tagihannya. Tunjukkan padanya kita bisa melakukan segalanya tanpa dia. Ide itu terdengar bagus. Ilham membuka laptopnya, mencoba mengakses sistem internet banking perusahaan. Aneh, kata sandinya ditolak. Ia mencoba beberapa kali. Tetap gagal. Kepanikan kecil mulai merayap di hatinya. Dia mengganti kata sandinya. Seru Ilham. Ibu Tini tertawa mengejek. Dasar wanita picik. Balas dendamnya kekanak-kanakan sekali. Telepon saja Bang, minta reset kata sandinya. Kamu kan pemiliknya. Ilham segera menelepon manajer bank yang biasa melayani mereka. Sementara menunggu, email mulai masuk bertubi-tubi. Email dari vendor, dari perusahaan leasing mobil kantor, dari pemilik gedung, semuanya dengan subjek yang sama, peringatan pembayaran jatuh tempo. Langit di luar jendela tampak cerah, namun awan kelabu mulai berkumpul di dalam ruangan itu. Suasana kemenangan perlahan menguap, digantikan oleh firasat buruk yang lengket. Tepat pukul 9 pagi, manajer bank akhirnya menelepon kembali. Maaf, Pak Ilham. Saya tidak bisa melakukan reset kata sandi dari sini.
Ada notifikasi keamanan tingkat tinggi di rekening perusahaan Anda. Lalu bagaimana? Desak Ilham, kesabarannya menipis. Sebaiknya Bapak mengecek langsung melalui sistem internal. Menurut catatan kami, baru saja terjadi. Suara manajer bank itu terputus sejenak, digantikan oleh keheningan yang menegangkan. Tiba-tiba, pintu ruangan Ilham terbuka dengan keras. Direktur keuangan perusahaan, Pak Budi, seorang pria parubaya yang biasanya tenang dan teliti, berlari masuk dengan wajah sepucat mayat. Napasnya terengah-engah, dan tangannya yang memegang tablet gemetar hebat. Pak Ilham. Gawat, Pak, katanya dengan suara terbata-bata. Ilham bangkit dari kursinya. Ada apa, Pak Budi? Tenang dulu. Ibu Tini juga berdiri, menatap Pak Budi dengan tatapan tidak suka karena telah mengganggu. Pak Budi tidak bisa tenang. Ia menyodorkan tabletnya ke arah Ilham. Rekening kita, Pak, rekening perusahaan. Ilham merebut tablet itu dari tangan Pak Budi. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saldo. Angka yang tertera di sana adalah 0 besar. Bukan hanya itu, di bawahnya tertera angka minus yang jumlahnya fantastis. Matanya liar mencari riwayat transaksi terakhir. Di sana, tepat pada pukul 9:01, tercatat satu transaksi keluar. Jumlahnya membuat Ilham merasa lemas. 95 miliar rupiah. Seluruh modal dan keuntungan yang pernah mereka kumpulkan, lenyap dalam 1 detik. Di kolom keterangan transaksi, tertulis 3 kata yang terasa asing namun mengerikan, penarikan klausul pelanggaran kepercayaan. Ini tidak mungkin. Ini pasti kesalahan sistem. Perampokan, teriak Ilham, suaranya melengking karena panik. Ibu Tini merebut tablet itu. Wajahnya yang angkuh langsung berubah pucat pasi. Ia hampir jatuh terduduk jika tidak berpegangan pada meja. Apa ini? Uang kita? Di mana uang kita? Tanyanya lirih. Pak Budi menelan ludah dengan susah payah, mencoba menemukan suaranya. Itu bukan perampokan, Pak, Bu. Dana itu ditarik oleh investor utama kita. Ilham tertawa histeris, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Investor utama? Investor utama perusahaan ini adalah saya. Keluarga saya. Pak Budi menggelengkan kepalanya dengan pelan, tatapannya penuh kasihan. Bukan, Pak. Selama ini, saya juga baru tahu setelah menggali data perjanjian awal. Ternyata, 95% modal perusahaan kita berasal dari satu entitas investasi anonim. Kita hanya menjalankan operasionalnya. Dan pagi ini, berdasarkan perjanjian yang pernah Bapak tanda tangani, mereka menggunakan hak mereka untuk menarik seluruh dana investasi karena terjadi pelanggaran kepercayaan. Kepala Ilham terasa berputar. Ia mencoba mengingat-ingat perjanjian tebal yang dulu disodorkan oleh Sinta. Ia hanya menandatanganinya tanpa membaca, percaya begitu saja pada penjelasan Sinta bahwa itu hanya formalitas untuk pendanaan. Kepalanya terasa sakit. Semuanya menjadi gelap. Di tengah kepanikannya, sebuah nama melintas di benaknya, nama yang seharusnya menjadi sumber masalahnya, namun kini terasa seperti satu-satunya orang yang mungkin mengerti. Sinta. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Pertanyaan itu bergema di dalam reruntuhan kerajaannya yang hancur lebur dalam sekejap. Jauh dari kepanikan dan kekacauan yang melanda kantor Ilham, suasana di penthouse Sinta terasa begitu tenang dan terkendali. Aroma kopi segar menguar di udara, berpadu dengan cahaya pagi yang lembut memandikan seluruh ruangan. Sinta duduk di kepala meja rapat yang terbuat dari kaca obsidian, di dalam ruang kerjanya yang lebih mirip pusat komando strategis. Ia tidak lagi mengenakan jubah sutra, melainkan setelan kerja berwarna biru tua yang dirancang khusus untuknya. Rambutnya disanggul rapi, menampakkan leher jenjang dan wajahnya yang kini memancarkan aura ketegasan dan kecerdasan yang luar biasa. Di hadapannya, duduk tim inti Vespra Capital, Rina, asisten pribadinya yang sigap, seorang pria berkacamata bernama Adrian, kepala tim hukumnya, dan seorang wanita parubaya yang tampak tajam bernama Laras, kepala divisi keuangannya. Layar besar di dinding menampilkan data yang mengalir secara real-time. Grafik saham, berita ekonomi global, dan sebuah jendela kecil di sudut yang menampilkan rekaman CCTV tanpa suara dari lobi kantor Ilham. Mereka semua menyaksikan adegan Pak Budi yang berlari panik, diikuti oleh Ilham dan Ibu Tini yang tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak ada yang tersenyum atau menunjukkan ekspresi kemenangan. Bagi mereka, ini bukan drama pribadi, melainkan eksekusi prosedur bisnis. Penarikan dana berhasil dieksekusi tepat waktu. Seluruh aset likuid perusahaan target kini bernilai 0. Mereka secara teknis sudah bangkrut, lapor Laras dengan nada datar,
seolah sedang membacakan laporan cuaca. Adrian, sang kepala hukum, melanjutkan. Klausul pelanggaran kepercayaan yang kita aktifkan sepenuhnya sah di mata hukum. Dokumen asli yang ditandatangani oleh Tuan Ilham 5 tahun lalu memberikan kita hak mutlak. Upaya hukum apapun dari pihaknya akan sia-sia. Sinta mengangguk pelan, matanya masih tertuju pada layar. Ia melihat Ilham yang jatuh terduduk di kursinya, memegangi kepalanya. Ada sebersit rasa kasihan yang coba menyusup ke dalam hatinya, namun ia segera menepisnya. Rasa itu adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Ia telah memberikan Ilham kesempatan selama 5 tahun. 5 tahun untuk membuktikan bahwa ia adalah partner yang layak, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. 5 tahun yang berakhir dengan pengkhianatan dan penghinaan di pukul 3 pagi. Proyek kenanga secara resmi ditutup, kata Sinta, suaranya terdengar jelas dan mantap di seluruh ruangan. Semua data yang terkumpul selama proyek ini akan diarsipkan sebagai studi kasus mengenai kegagalan manajemen akibat arogansi dan kurangnya integritas. Rina mencatat setiap kata yang diucapkan Sinta di tabletnya. Langkah selanjutnya, Nyonya, tanya Rina. Sinta mengalihkan pandangannya dari layar, menatap satu persatu anggota timnya. Mereka telah kehilangan semua uang mereka. Tapi itu belum cukup. Mereka belum belajar apa-apa. Saat ini, mereka hanya merasa menjadi korban perampokan. Mereka harus mengerti konsekuensi dari tindakan mereka. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Laras, segera kumpulkan data mengenai seluruh utang perusahaan itu. Utang kepada vendor, bank, leasing, bahkan tunggakan sewa gedung. Saya mau daftar lengkapnya dalam 1 jam. Laras mengangguk tanpa bertanya. Adrian, setelah daftar itu lengkap, siapkan timmu. Vespera Capital akan membeli semua surat utang itu. Hubungi setiap kreditur, tawarkan pembayaran penuh di muka. Saya yakin tidak akan ada yang menolak uang tunai di situasi seperti ini. Adrian tersenyum tipis, akhirnya mengerti kemana arah rencana ini. Ini adalah langkah yang brilian sekaligus kejam. Dengan begitu, kata Adrian, kita akan berubah posisi. Dari investor anonim, menjadi satu-satunya penagih utang yang sah. Mereka akan berutang pada kita, secara pribadi. Tepat sekali, sahut Sinta. Mereka mengusirku dari rumah yang kubangun dengan uangku. Mereka menuduhku tidak becus mengurus bisnis yang kuciptakan dari nol. Sekarang, biarkan mereka memohon pada orang yang sama untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ini bukan lagi sekadar soal uang. Ini soal prinsip. Selama ini, Sinta selalu bersembunyi di balik topeng. Ia lelah dianggap lemah. Ia ingin Ilham dan terutama Ibu Tini melihat dengan mata kepala mereka sendiri, siapa sebenarnya wanita yang telah mereka buang. Bukan sebagai istri yang merana, tetapi sebagai kekuatan dahsyat yang bisa membangun dan menghancurkan dunia mereka dalam sekejap. Rina, yang mengenal Sinta lebih dari siapapun, melihat sesuatu di mata atasannya. Ini bukan sekadar balas dendam dingin. Ada luka di sana, luka yang dalam. Proyek kenanga bukan hanya proyek bisnis. Itu adalah harapan terakhir Sinta untuk memiliki kehidupan normal, untuk dicintai apa adanya, bukan karena kekayaan dan kekuasaannya. Apakah Anda yakin dengan langkah ini, Nyonya? Ini akan sangat personal, bisik Rina saat Adrian dan Lara sibuk dengan panggilan telepon mereka. Sinta menatap Rina, dan untuk sesaat, topeng pemimpin Vespera Capital itu sedikit retak. Justru karena ini personal, Rina, aku harus menyelesaikannya sampai tuntas. Aku tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja dan menyalahkan investor misterius atas kebodohan mereka. Mereka harus tahu bahwa tangan yang memberi mereka segalanya adalah tangan yang sama yang mengambilnya kembali. Mereka harus tahu namaku. 1 jam berlalu dengan cepat. Laras kembali dengan data yang diminta. Total utang perusahaan Ilham mencapai hampir 15 miliar rupiah. Angka yang mustahil mereka bayar tanpa modal yang kini sudah lenyap. Sinta memberikan persetujuan akhir. Tim Adrian dan Laras langsung bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Panggilan telepon dilakukan, transfer dana dieksekusi, dan perjanjian jual beli utang ditandatangani secara digital. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Vespera Capital telah resmi menjadi kreditur tunggal bagi perusahaan Ilham yang sedang sekarat. Sinta bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela raksasa. Dari ketinggian ini, kantor Ilham hanyalah sebuah titik kecil di antara gedung-gedung lain. Tapi ia tahu, di dalam titik kecil itu, seorang pria dan ibunya sedang berada di puncak keputusasaan. Mereka mungkin sedang menelepon semua orang yang mereka kenal, mencoba mencari pinjaman, mencari jalan keluar. Mereka tidak tahu bahwa semua pintu sudah tertutup.
Mereka tidak tahu bahwa satu-satunya jalan yang tersisa akan membawa mereka langsung ke hadapannya. Rina, panggil Sinta tanpa menoleh. Siapkan surat tagihan resmi pertama. Atas namaku, Sinta Wijaya. Kirimkan melalui kurir ke kantor mereka siang ini juga. Beri mereka waktu 24 jam untuk membayar lunas. Rina mengangguk. Baik, Nyonya. Sinta tersenyum tipis. Babak pertama pertunjukan telah usai. Kini, saatnya untuk babak kedua. Babak di mana para antagonis akan dipaksa untuk berhadapan langsung dengan sang ratu. Kepanikan adalah monster yang melahap kewarasan. Di dalam ruang kerja Ilham yang tadinya terasa seperti singgasana, monster itu kini berpesta pora. Ilham duduk membeku di kursinya, tatapannya kosong, tablet yang menampilkan saldo 0 di tangannya terasa lebih berat dari sebongkah batu. Di seberangnya, Ibu Tini mondar-mandir seperti singa betina yang terkurung. Wajahnya yang biasa dihiasi senyum angkuh kini berkerut karena amarah dan kebingungan. Umpatan dan sumpah serapah terus meluncur dari bibirnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia menyalahkan ban yang tidak becus, menyalahkan Pak Budi yang membawa berita buruk, dan yang paling utama, ia menyalahkan Sinta, wanita yang ia anggap sebagai sumber segala malapetaka. Di tengah kekacauan batin itu, seorang kurir datang mengetuk pintu. Ia membawa sebuah amplop tebal berwarna gading dengan logo perusahaan yang tampak asing namun elegan di sudutnya. Vespera Capital. Ilham menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa itu Vespera Capital, tapi firasatnya mengatakan ini adalah bagian dari badai yang sedang menerjangnya. Dengan jari-jari yang kaku, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk dokumen legal yang terlihat rumit, namun surat pengantar di halaman pertama ditulis dengan sangat jelas dan sederhana. Surat itu adalah surat tagihan resmi. Surat itu menuntut pembayaran utang perusahaan sebesar 15 miliar rupiah, dibayarkan dalam waktu 24 jam. Jika gagal, proses penyitaan aset akan segera dimulai. Kepala Ilham terasa pusing membaca angka-angka itu. Namun, bukan angka itu yang membuatnya nyaris berhenti bernapas. Melainkan nama yang tertera di bagian bawah surat, di atas jabatan, CEO pemilik utama Vespera Capital. Di sana tertulis dengan tinta hitam yang tegas dan jelas, Sinta Wijaya. Nama lengkap Sinta. Nama yang selama ini Ilham anggap tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tidak mungkin, bisik Ilham. Suaranya serak. Ibu Tini yang mendengar bisikan itu segera merebut surat dari tangan anaknya. Matanya menyapu isi surat itu dengan cepat. Saat ia melihat nama Sinta, ekspresi wajahnya berubah drastis. Amarahnya yang meledak-ledak tadi seakan membeku, digantikan oleh kengerian yang murni. Sinta? Apa maksudnya ini? Wanita itu, dia? Ibu Tini tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Realitas yang baru ini terlalu besar, terlalu mengerikan untuk diproses oleh otaknya yang terbiasa superior. Wanita yang mereka usir, yang mereka anggap sebagai benalu, ternyata adalah serigala berbulu domba. Bukan, ia bukan serigala. Ia adalah pemilik seluruh hutan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa saat. Mereka berdua terperangkap dalam badai pikiran masing-masing. Ilham mencoba menyatukan kepingan-kepingan puzzle. Sinta yang tidak pernah meminta uang. Sinta yang selalu punya solusi untuk setiap masalah bisnis. Sinta yang menandatangani dokumen pendanaan dengan begitu mudahnya. Sinta yang saat diusir hanya menunjukkan ketenangan yang menakutkan. Semuanya kini masuk akal. Ia telah hidup bersama raksasa, tetapi ia memperlakukannya seperti seekor semut. Batas waktu 24 jam terasa seperti bom waktu yang terus berdetak di telinga mereka. Kepanikan yang sesungguhnya pun dimulai. Ilham meraih ponselnya, mulai menelepon semua orang yang ia anggap sebagai teman berpengaruh. Para pengusaha, pejabat, bankir yang dulu sering makan malam bersamanya. Hasilnya sama. Nada sibuk, panggilan yang tidak diangkat, atau jawaban dingin dari sekretaris yang mengatakan, "Bapak sedang rapat." Dalam sekejap, dunia seakan berbalik memusuhinya. Berita kehancuran perusahaannya pasti sudah menyebar lebih cepat dari api. Ibu Tini juga melakukan hal yang sama. Ia menelepon teman-teman sosialitanya, para istri pejabat yang dulu sering memujinya. Bukannya mendapat bantuan, ia justru dihujani pertanyaan-pertanyaan sinis yang menusuk. Pertanyaan yang hanya bertujuan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan menikmati penderitaannya. Telepon terakhirnya berakhir dengan isak tangis frustrasi. Lingkaran sosial yang ia banggakan, yang ia anggap sebagai jaring pengamannya, ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Siang berganti sore, sore berganti malam. Mereka tidak beranjak dari ruang kerja itu, yang kini terasa seperti penjara. Mereka mencoba mendatangi beberapa bank secara langsung.
Manajer bank yang dulu menyambut mereka dengan karpet merah kini berbicara dengan bahasa formalitas yang dingin, menunjukkan data skor kredit mereka yang sudah hancur lebur. Setiap pintu yang mereka ketuk tertutup rapat di depan wajah mereka. Harapan mereka terkikis sedikit demi sedikit, digantikan oleh keputusasaan yang pekat. Tekanan itu mulai merusak hubungan mereka. Mereka yang tadinya adalah sekutu yang solid, kini mulai saling menyalahkan. Ini semua karena kau terlalu mendengarkan perempuan licik itu. Kau biarkan dia mengurus semua dokumen penting. Bodoh, teriak Ibu Tini, melampiaskan frustrasinya pada Ilham. Ilham yang sudah berada di ambang batas kesabarannya balas membentak. Aku mendengarkannya? Bukankah ibu yang dari awal menyuruhku untuk menikahinya, karena dia terlihat penurut dan mudah diatur? Bukankah ibu juga yang terus-menerus meracuniku untuk menyingkirkannya? Ini semua terjadi karena keserakahan ibu. Pertengkaran sengit itu tidak menghasilkan apa-apa selain rasa sakit dan penyesalan yang semakin dalam. Mereka terdiam, terengah-engah di tengah puing-puing kesombongan mereka. Malam itu, mereka tidak pulang. Mereka tertidur di sofa kantor yang dingin, tidur yang gelisah dan penuh mimpi buruk. Mereka bangun saat matahari pagi mulai menyinari lantai, bukan dengan semangat baru, melainkan dengan kenyataan pahit bahwa waktu mereka hampir habis. Ponsel Ilham berdering. Dari Pak Budi. Pak, tim hukum dari Vespra Capital sudah ada di lobi. Mereka datang bersama tim penilai aset. Mereka bilang, waktu Bapak sudah habis. Jantung Ilham serasa berhenti berdetak. Ini adalah akhir dari segalanya. Ia melihat ibunya yang tampak 10 tahun lebih tua, hanya dalam satu malam. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, sisa-sisa keanggunannya telah luntur. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Di tengah jurang keputusasaan yang paling dalam, hanya ada satu nama yang terus muncul. Sinta. Dialah yang memulai badai ini, dan hanya dialah yang mungkin bisa menghentikannya. Ibu Tini menatap Ilham, harga dirinya yang setinggi langit akhirnya runtuh menjadi debu. Kita harus menemuinya. Ham, bisiknya dengan suara bergetar. Kita harus memohon padanya. Tidak ada cara lain. Keputusan untuk menemui Sinta adalah sebuah pengakuan kekalahan total. Itu adalah hal terakhir yang ingin mereka lakukan, sebuah tindakan yang mengharuskan mereka untuk menelan ludah dan menginjak-injak harga diri mereka sendiri. Dengan sisa uang tunai yang berhasil Ibu Tini kumpulkan dari dompetnya, mereka menyewa seorang detektif swasta murahan untuk mencari alamat pribadi Sinta. Alamat Vespra Capital yang tertera di surat tagihan adalah sebuah benteng perkantoran yang tidak mungkin mereka tembus. Mereka butuh alamat rumahnya, berharap bisa menemuinya dalam suasana yang lebih personal, berharap sisa-sisa perasaan dari masa lalu masih bisa mereka manfaatkan. Beberapa jam kemudian, sang detektif mengirimkan sebuah alamat melalui pesan singkat. Ilham dan Ibu Tini membaca alamat itu dengan kening berkerut. Nama jalan dan nama gedungnya terdengar sangat asing, berada di kawasan paling premium di pusat kota, sebuah area yang bahkan jarang mereka lewati karena tingkat eksklusivitasnya yang luar biasa. Mereka mengira sang detektif salah. Namun, tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Mereka memesan taksi online, karena mobil Ilham sudah ditarik oleh perusahaan leasing pagi itu. Perjalanan menuju alamat itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Setiap meter yang mereka tempuh, rasa gugup dan malu semakin mencekik. Taksi itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang anggun. Fasadnya terbuat dari kaca dan baja berkilauan, dengan desain arsitektur yang canggih dan futuristik. Sebuah lobi pribadi yang dijaga ketat terlihat di balik gerbang besi tempa yang artistik. Ini bukan gedung apartemen biasa. Ini adalah sebuah istana vertikal. Ilham dan Ibu Tini keluar dari taksi dengan perasaan gamang. Mereka menatap gedung itu dengan mulut sedikit terbuka. Rumah Ilham yang selama ini mereka banggakan, kini terlihat seperti gubuk jika dibandingkan dengan kemegahan ini. Apa benar ini tempatnya? Bisik Ibu Tini, suaranya penuh keraguan. Ilham hanya bisa menelan ludah, menunjukkan pesan dari detektif kepada penjaga keamanan di pos depan. Penjaga keamanan itu, seorang pria tegap dengan seragam sempurna dan alat komunikasi di telinganya, menatap mereka dari atas ke bawah. Penampilan mereka yang kusut dan wajah mereka yang penuh tekanan jelas, tidak sesuai dengan profil penghuni atau tamu di tempat itu. Ada perlu apa dengan Nyonya Sinta Wijaya? Tanya penjaga itu dengan nada formal, tanpa sedikit pun keramahan. Kami keluarganya, jawab Ilham terbata-bata. Kata, keluarga, terasa begitu aneh dan palsu di bibirnya sendiri. Penjaga itu mengangkat alisnya sedikit, lalu berbicara melalui alat komunikasinya dengan suara pelan. Setelah beberapa saat, ia kembali menatap mereka. Mohon maaf, Nyonya Sinta sedang sangat sibuk dan tidak bisa diganggu.
Tidak ada jadwal pertemuan atas nama Anda. Penolakan itu terasa seperti tamparan. Tolonglah, Pak. Ini sangat penting. Ini masalah hidup dan mati. Ilham memohon, rasa putus asa membuatnya lupa akan rasa malu. Ibu Tini, untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ikut memelas. Bilang padanya, ini Ilham dan ibunya. Tolong, Nak. Penjaga itu tampak tidak tergerak. Prosedur adalah prosedur. Anda bisa menunggu, tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, katanya dengan nada final, lalu kembali ke posnya, mengabaikan mereka. Terpaksa, Ilham dan Ibu Tini menunggu di luar gerbang. Mereka berdiri di trotoar, di bawah terik matahari siang yang menyengat. Keringat membasahi pakaian mereka yang sudah lepek. Beberapa mobil mewah keluar masuk gerbang, penumpangnya melirik mereka dengan tatapan aneh. Setiap lirikan terasa seperti jarum yang menusuk sisa-sisa harga diri mereka. 1 jam berlalu. 2 jam. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Akhirnya, saat mereka hampir menyerah, alat komunikasi penjaga itu berbunyi. Ia berjalan menghampiri mereka. Nyonya Sinta bersedia menemui Anda. Ikut saya. Sedikit harapan muncul di hati mereka. Mereka mengikuti penjaga itu melewati gerbang, melintasi taman kecil yang sangat rawat, dan masuk ke lobi utama. Lobi itu lebih mirip lobi hotel bintang 7. Mereka tidak disuruh menunggu di sofa yang nyaman. Mereka langsung digiring menuju lift pribadi di sudut ruangan. Penjaga itu menempelkan kartu akses, menekan tombol lantai teratas, dan membiarkan mereka masuk berdua. Pintu lift tertutup. Di dalam kotak cermin itu, mereka bisa melihat pantulan diri mereka yang menyedihkan. Lift meluncur ke atas dengan kecepatan tinggi tanpa suara. Saat pintu terbuka, mereka disambut oleh Rina, asisten pribadi Sinta. Wajah Rina datar dan profesional. Silakan lewat sini, katanya singkat. Ia tidak membawa mereka ke ruang keluarga atau ruang tamu. Ia membawa mereka menyusuri koridor panjang berlantai marmer, dan membuka sebuah pintu menuju ruang rapat. Ruangan itu dingin dan impersonal. Sebuah meja panjang dari kaca hitam mendominasi ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kantor yang tampak tidak nyaman. Salah satu dindingnya adalah kaca raksasa yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian yang memusingkan, seolah ingin menunjukkan betapa kecilnya mereka. Rina menyuruh mereka duduk, lalu pergi tanpa menawarkan minuman atau basa-basi lainnya. Mereka duduk dalam keheningan yang canggung, tidak berani menyentuh apapun. Mereka menunggu. 5 menit, 10 menit, 30 menit. Sinta sengaja membuat mereka menunggu, membiarkan rasa cemas dan teror meresap ke dalam tulang mereka. Akhirnya, pintu di ujung ruangan terbuka. Sinta masuk. Ia tidak sendirian. Di sisinya berjalan Adrian, kepala tim hukumnya, membawa sebuah map tebal. Sinta mengenakan setelan celana berwarna krem yang membuatnya tampak berkuasa dan tak tersentuh. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Ia berjalan ke sisi lain meja dan duduk, bahkan tanpa melirik mereka. Ilham dan Ibu Tini sontak berdiri. Mulut Ilham terbuka, mencoba merangkai kata. Sinta, ini aku, suamimu. Ibu Tini juga mencoba. Nak Sinta, Ibu minta maaf. Sinta mengangkat tangannya sedikit, sebuah gerakan kecil namun cukup untuk membungkam mereka berdua seketika. Ia tidak mau mendengar sandiwara mereka. Matanya yang dingin akhirnya menatap mereka, tatapan yang menusuk dan menilai, seolah mereka adalah spesimen di bawah mikroskop. Tanpa mengubah ekspresinya, Sinta mendorong map tebal yang dibawa Adrian ke tengah meja, menggesernya hingga berhenti tepat di depan Ilham. Selamat siang, katanya, suaranya jernih dan dingin, memecah keheningan di ruangan itu. Perkenalkan, saya Sinta Wijaya, pemilik Vespra Capital, investor utama. Ia berhenti sejenak, menatap tepat ke mata Ilham, lalu ke mata Ibu Tini, memastikan mereka memahami setiap kata berikutnya. Dan kini, pemilik tunggal seluruh utang kalian. Kata-kata Sinta menggantung di udara yang dingin, lebih tajam dari pecahan kaca. Setiap suku katanya merobohkan sisa-sisa harapan yang coba dibangun oleh Ilham dan Ibu Tini. Pemilik tunggal seluruh utang kalian. Kalimat itu bukan lagi sekadar ancaman, melainkan sebuah pernyataan status, sebuah proklamasi kekuasaan absolut. Dunia Ilham yang sudah retak kini hancur berkeping-keping. Pria yang selama 5 tahun ia anggap sebagai istrinya, wanita yang ia pandang sebelah mata, ternyata adalah arsitek sekaligus algojo bagi takdirnya. Ia jatuh terduduk di kursinya, kekuatannya seakan tersedot habis dari tubuhnya. Di sebelahnya, Ibu Tini terengah, wajahnya yang pucat kini membiru. Wanita tua yang angkuh itu tampak seperti akan terserang stroke.
Adrian, pengacara Sinta, melangkah maju dengan tenang. Ia membuka map tebal di hadapannya, seolah tidak terpengaruh oleh drama yang baru saja terjadi. Jika saya boleh jelaskan, suaranya datar dan profesional, memecah keheningan yang menyiksa. Selama 5 tahun terakhir, Vespra Capital telah menyuntikkan dana sebesar 95 miliar rupiah sebagai modal investasi. Namun, audit kami menemukan adanya penyelewengan dana yang signifikan. Adrian mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini adalah laporan kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk perjalanan liburan pribadi Ibu Tini ke Eropa. Ini adalah data pembelian mobil sport Tuan Ilham yang dicatatkan sebagai aset perusahaan namun digunakan murni untuk kepentingan pribadi. Dan ini, ia menunjuk sebuah grafik yang rumit, adalah 3 proyek besar yang hampir gagal karena keputusan bisnis Tuan Ilham yang keliru, yang kemudian diselamatkan secara diam-diam oleh intervensi tim analis kami. Setiap kalimat yang diucapkan Adrian adalah paku yang ditancapkan ke peti mati kebanggaan mereka. Semua kebohongan yang mereka bangun, semua kesuksesan yang mereka klaim, kini ditelanjangi di bawah cahaya kebenaran yang kejam. Mereka bukan pengusaha sukses. Mereka hanyalah boneka yang tidak sadar bahwa benang mereka selama ini dipegang oleh Sinta. Setelah Adrian selesai, barulah Ilham dan Ibu Tini menemukan kembali suara mereka. Bukan lagi suara penuh amarah atau kesombongan, melainkan suara penuh keputusasaan. Sinta, aku mohon. Ilham memulai, suaranya bergetar. Ia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja dan berlutut di hadapan Sinta. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Aku suamimu. Aku tahu aku salah. Aku buta, aku bodoh. Aku membiarkan ibu meracuni pikiranku. Tapi di dalam hatiku, aku masih mencintaimu. Kita bisa perbaiki ini semua. Lupakan bisnis ini, lupakan uang ini. Kita mulai lagi dari awal, hanya kita berdua. Kata-kata itu terdengar begitu kosong. Cinta. Sebuah kata yang ia gunakan sebagai senjata terakhirnya, padahal ia sendiri yang telah membunuhnya. Ibu Tini, dengan sisa tenaganya, ikut memohon. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya yang keriput. Nak Sinta, maafkan ibu. Ibu sudah tua, kadang tidak bisa menjaga ucapan. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Ilham. Ibu mengaku salah. Anggaplah ibu seperti ibumu sendiri, jangan hukum kami seperti ini, nak. Ibu mohon padamu. Mereka memainkan peran sebagai korban, sebagai orang yang menyesal, sebuah pertunjukan terakhir untuk mencoba meraih simpati. Sinta hanya menatap mereka. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya, badai emosi berkecamuk. Ia melihat pria yang berlutut di hadapannya, bukan sebagai suami yang menyesal, tetapi sebagai pengecut yang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mendengar permohonan ibu mertuanya, bukan sebagai permintaan maaf yang tulus, tetapi sebagai taktik manipulasi murahan lainnya. Ia teringat setiap malam saat ia harus bekerja lembur sendirian sementara Ilham pergi bersenang-senang. Ia teringat setiap ucapan sinis Ibu Tini yang merendahkan keluarganya. Ia teringat dinginnya malam saat ia diusir dari rumahnya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk simpati. Cinta? Sinta akhirnya angkat bicara, suaranya pelan namun mematikan. Kau bicara soal cinta setelah kau membuangku di pukul 3 pagi? Setelah kau menuduhku tidak becus dan menjadi benalu? Ia menoleh pada Ibu Tini. Dan ibu? Ibu mau aku menganggapmu seperti ibuku sendiri? Ibuku tidak akan pernah menghina dan merendahkanku seperti yang ibu lakukan selama bertahun-tahun. Sinta berdiri. Auranya yang dingin memenuhi seluruh ruangan, membuat Ilham dan Ibu Tini gemetar ketakutan. Kalian tidak menyesal atas apa yang telah kalian lakukan. Kalian hanya menyesal karena kalian tertangkap. Ia kembali duduk dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Pertunjukan drama kalian sudah selesai. Sekarang dengarkan. Aku tidak tertarik melihat kalian membusuk di penjara karena penipuan dan penggelapan dana. Itu terlalu mudah. Ia menghela napas, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Aku akan memberikan kalian satu tawaran. Sebuah jalan keluar. Secercah harapan muncul di mata Ilham dan Ibu Tini. Mereka menatap Sinta seperti seorang narapidana menatap hakim yang akan membacakan vonisnya. Tawaran ini sangat sederhana, lanjut Sinta. Adrian kemudian menggeser sebuah dokumen lain ke hadapan mereka, sebuah kontrak perjanjian penyelesaian. Kalian akan menyerahkan sisa 5% saham kalian dan semua aset pribadi yang terkait dengan bisnis ini kepadaku. Sebagai gantinya, Vespra Capital akan mengambil alih seluruh utang kalian, baik utang perusahaan maupun utang pribadi yang timbul dari penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Kalian akan bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari kejaran penagih utang.
Ilham dan Ibu Tini saling pandang. Ini lebih baik dari yang mereka bayangkan. Mereka akan kehilangan segalanya, tapi setidaknya mereka bebas. Tapi mereka tahu, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pasti ada syarat lain. Dan Sinta pun menyebutkannya. Tentu saja, ada satu syarat kecil sebagai ganti kemurahan hatiku ini. Katanya, senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Sebagai kompensasi atas kerugian non-material yang saya alami, kalian berdua harus menandatangani kontrak kerja selama 1 bulan dengan perusahaan yang sudah direstrukturisasi. Posisi kalian adalah staf kebersihan kantor. Ilham dan Ibu Tini terkesiap. Mereka pasti salah dengar. Petugas kebersihan? Kalian akan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tugas kalian termasuk mengepel lantai, membersihkan toilet, membuang sampah, dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala petugas kebersihan. Kalian akan mengenakan seragam, sama seperti yang lain. Penghinaan ini, rencana ini, begitu terperinci, begitu kejam, hingga terasa surreal. Ibu Tini langsung berteriak histeris. Tidak. Aku lebih baik mati daripada harus membersihkan toilet. Ilham menatap Sinta dengan ngeri. Sinta, jangan lakukan ini. Ini lebih buruk dari penjara. Kau membunuh kami perlahan-lahan. Sinta hanya mengangkat bahu. Pilihan ada di tangan kalian, katanya dengan tenang. Di satu sisi, ada kebebasan setelah 1 bulan penghinaan. Di sisi lain, ada tuntutan hukum berlapis yang bisa membuat kalian mendekam di penjara selama bertahun-tahun dan utang yang akan menghantui kalian seumur hidup. Ia menunjuk jam dinding yang mewah. Pengacaraku akan mengirimkan surat cerai kepadamu besok pagi, Ilham. Dan tentang tawaran ini, kalian punya waktu 1 jam untuk memutuskan. Setelah itu, tawaran ini hangus dan tim hukumku akan memulai proses litigasi. Dengan kata-kata itu, Sinta dan Adrian bangkit dan meninggalkan ruangan, membiarkan Ilham dan Ibu Tini terkurung bersama pilihan mereka yang mustahil. 1 jam di dalam ruang rapat yang dingin itu terasa seperti seumur hidup. Ilham dan Ibu Tini dihadapkan pada 2 jurang yang sama-sama dalam, jurang kehancuran finansial dan hukum, atau jurang kehancuran harga diri. Tidak ada jalan yang baik. Yang ada hanyalah pilihan antara akhir yang cepat atau kematian yang lambat dan menyakitkan. Pada menit ke-59, dengan tangan yang lebih gemetar daripada daun kering yang ditiup angin, Ilham mengambil pena. Ia menandatangani kontrak itu. Diikuti oleh ibunya, yang menandatanganinya dengan air mata amarah dan kekalahan yang membasahi pipi. Mereka telah memilih penghinaan. Keesokan paginya, mimpi buruk mereka dimulai. Mereka datang ke gedung kantor yang dulu menjadi simbol kekuasaan mereka, namun kali ini mereka masuk melalui pintu karyawan di belakang. Mereka tidak lagi disambut dengan sapaan hormat, melainkan dengan tatapan ingin tahu dari para staf keamanan. Mereka diarahkan ke sebuah ruangan kecil di Rubanah, ruang ganti untuk para petugas kebersihan. Di sana, sudah menunggu kepala petugas kebersihan, seorang bapak tua bernama Pak Mamat, yang dulu selalu menunduk dalam-dalam setiap kali berpapasan dengan mereka. Hari ini, Pak Mamat menatap mereka dengan ekspresi datar yang sulit diartikan. Ia menyerahkan 2 set seragam berwarna biru pudar yang ukurannya tidak pas. Ini seragam kalian. Ganti pakaian, lalu temui saya di gudang peralatan. Perintahnya dengan nada profesional. Mengenakan seragam itu adalah siksaan pertama. Kainnya yang kasar terasa gatal di kulit mereka yang terbiasa dengan bahan-bahan mahal. Bau kapur barus yang samar menempel di seragam itu. Saat mereka bercermin, mereka nyaris tidak mengenali diri mereka sendiri. Di sana berdiri 2 orang asing yang tampak kalah dan menyedihkan. Langkah pertama mereka keluar dari ruang ganti adalah langkah menuju neraka pribadi mereka. Pak Mamat memberikan mereka instruksi kerja. Ibu Tini ditugaskan untuk membersihkan seluruh toilet di lantai eksekutif. Sementara Ilham bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengepel area lobi utama serta koridor. Pelajaran pertama Ibu Tini dimulai di toilet wanita eksekutif. Toilet yang sama di mana ia dulu sering merapikan riasannya, bergosip dengan teman-teman sosialitanya. Kini, ia harus berlutut, menyikat lantai porselen yang dingin, membersihkan noda-noda yang ditinggalkan orang lain. Bau desinfektan yang menyengat membuat kepalanya pusing. Siksaan terberat datang saat pintu toilet terbuka. Masuklah 2 orang wanita, istri dari rekan bisnis Ilham, yang Ibu Tini kenal baik. Mereka sedang asyik tertawa dan membicarakan kejatuhan keluarga Ilham. Aku dengar mereka sekarang melarat, semua asetnya disita, kata salah satunya. Karma itu nyata, ya. Dulu sombongnya bukan main. Mereka sama sekali tidak mengenali Ibu Tini yang sedang berjongkok di sudut, wajahnya tertutup masker dan topi. Mendengar namanya dijadikan bahan cemoohan oleh orang-orang yang dulu menjilatnya,
adalah sebuah sayatan yang perih di hatinya. Sementara itu, di lobi, Ilham sedang berjuang dengan mesin pemoles lantai. Mesin itu berat dan sulit dikendalikan. Keringat membanjiri pelipisnya. Para karyawan yang dulu takut padanya kini melewatinya begitu saja. Beberapa menatapnya dengan kasihan, yang lain dengan tatapan puas. Tapi yang terburuk adalah mereka yang mengabaikannya sepenuhnya. Seolah-olah ia tidak terlihat, seolah-olah ia hanyalah bagian dari perabot kantor. Ia bukan lagi Pak Ilham sang direktur. Ia hanyalah petugas kebersihan. Di tengah pekerjaannya, ia melihat manajemen baru perusahaan. Tim profesional dari Vespra Capital, dipimpin oleh Adrian, berjalan melintasi lobi yang berkilauan hasil keringatnya. Mereka berjalan dengan langkah percaya diri, mendiskusikan strategi dan angka-angka miliaran rupiah. Mereka adalah cerminan dari dirinya yang dulu, dan kontras itu terasa begitu menyakitkan. Sinta sesekali datang ke kantor. Ia tidak pernah berbicara atau bahkan melirik mereka. Ia berjalan melewati Ilham yang sedang mengepel seolah ia hanya angin. Ia masuk ke toilet saat Ibu Tini sedang membersihkan wastafel, mencuci tangannya, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sikapnya yang menganggap mereka tidak ada jauh lebih menghancurkan daripada makian atau amarah. Itu adalah sebuah pernyataan yang jelas, kalian sudah tidak penting lagi. Kalian sudah dihapus dari hidupku. Hari-hari berlalu seperti itu. Satu siksaan penghinaan yang diulang-ulang. Tubuh mereka yang tidak terbiasa kerja fisik terasa sakit semua. Tapi rasa sakit di jiwa mereka jauh lebih parah. Setiap lantai yang mereka pel, setiap toilet yang mereka bersihkan, adalah cara Sinta untuk memaksa mereka mengepel lantai kebanggaan dan menyikat bersih kesombongan mereka. Puncak dari pelajaran pertama mereka terjadi di minggu kedua. Siang itu, mereka sedang beristirahat di pantry karyawan yang sempit, makan nasi bungkus dengan lauk seadanya. Seorang kurir meletakkan setumpuk majalah baru untuk ditaruh di meja resepsionis. Tumpukan itu diletakkan di meja pantry untuk sementara. Karena bosan, Ibu Tini iseng mengambil satu majalah paling atas. Itu adalah majalah bisnis paling bergengsi di negeri ini. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sampul majalah itu, terpampang foto Sinta. Bukan Sinta yang ia kenal dengan daster rumahnya. Ini adalah Sinta Wijaya. Ia tampak begitu cantik, kuat, dan berkuasa, dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. Di bawah fotonya, tercetak judul besar dengan huruf emas, Sinta Wijaya, sang jenius di balik Vespra Capital, mengubah krisis menjadi kerajaan bisnis miliaran. Tangan Ibu Tini gemetar hebat. Majalah itu jatuh dari genggamannya. Matanya membelalak, napasnya tersengal, dan semua kekuatan seakan meninggalkan tubuhnya. Dunia di sekelilingnya menjadi hitam. Ia pun jatuh pingsan di lantai pantry yang kotor. 1 bulan terasa seperti 1 dekade di neraka. Saat hari terakhir kontrak kerja mereka selesai, tidak ada upacara perpisahan atau ucapan terima kasih. Mereka hanya diminta untuk mengembalikan seragam mereka yang lusuh, dan kemudian pintu belakang kantor itu tertutup bagi mereka untuk selamanya. Mereka resmi bebas. Namun, kebebasan macam apa yang menanti seseorang yang tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di badan dan jiwa yang sudah hancur lebur? Mereka melangkah keluar dari gang belakang kantor itu ke jalanan kota yang sibuk. Namun mereka merasa lebih terasing dan tersesat daripada sebelumnya. Mereka bukan lagi bagian dari dunia yang gemerlap itu. Dengan sisa-sisa perhiasan yang berhasil disembunyikan Ibu Tini, mereka berhasil menyewa sebuah kamar kontrakan sempit di sebuah pemukiman padat penduduk. Tempat itu adalah antitesis dari semua yang pernah mereka kenal. Dindingnya lembab dan berjamur, catnya mengelupas di sana-sini. Bau comberan dari got di depan rumah menusuk hidung setiap saat. Suara bising dari tetangga yang bertengkar, tangisan bayi, dan deru motor yang lewat seakan tidak pernah berhenti. Setiap pagi, Ibu Tini terbangun bukan karena alarm atau sinar matahari yang lembut, melainkan karena suara pedagang keliling yang berteriak melalui pengeras suara. Bagi wanita yang pernah sarapan diiringi alunan musik klasik, ini adalah sebuah siksaan audio yang tak berkesudahan. Ganjaran yang sesungguhnya bagi mereka bukanlah kemiskinan materi, melainkan kematian sosial. Ibu Tini, yang seluruh hidup dan harga dirinya dibangun di atas status dan pandangan orang lain, kini menjadi hantu. Suatu hari, saat berbelanja di pasar becek dengan pakaian termurahnya, ia tidak sengaja berpapasan dengan salah satu teman arisannya yang paling akrab. Wanita itu, yang mengenakan perhiasan berkilauan, menatap Ibu Tini dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik. Ia tidak menyapa. Ia hanya berbisik kepada temannya di sebelahnya, lalu tertawa kecil dan berjalan melewatinya seolah Ibu Tini adalah tumpukan sampah. Saat itulah Ibu Tini sadar. Ia tidak hanya kehilangan uangnya, ia telah kehilangan wajahnya. Ia menjadi tak kasat mata bagi dunia yang pernah memujanya.
Bagi Ilham, ganjarannya datang dalam bentuk lain. Ego dan kesombongannya sebagai seorang pria dan pengusaha sukses diremukan setiap hari. Ia mencoba mencari pekerjaan. Namun, namanya sudah menjadi legenda buruk di dunia bisnis. Kisah tentang direktur arogan yang perusahaannya bangkrut dalam 24 jam telah menjadi studi kasus di banyak forum bisnis online. Tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakannya. Ijazah dan pengalamannya kini tidak ada harganya. Terpaksa, untuk bertahan hidup, ia harus mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia menjadi kuli bangunan, mengangkat semen di bawah terik matahari. Ia menjadi tukang parkir di sebuah restoran, membukakan pintu mobil untuk orang-orang yang dulu setara dengannya. Setiap hari adalah pengingat akan seberapa jauh ia telah jatuh. Namun, hukuman terberat bagi mereka bukanlah semua itu. Hukuman yang paling menyiksa adalah penyesalan yang datang di saat hening. Di dalam kamar kontrakan mereka yang pengap, saat malam tiba, mereka seringkali hanya duduk terdiam, terperangkap dalam ingatan mereka sendiri. Kini, saat semua kemewahan telah lenyap, mereka justru bisa melihat dengan lebih jelas. Ilham mulai teringat hal-hal kecil tentang Sinta yang dulu ia abaikan. Caranya membuatkan kopi di pagi hari tanpa pernah diminta. Caranya tersenyum saat ia berhasil menyelesaikan sebuah presentasi sulit. Kesabarannya saat mendengarkan keluhan Ilham tentang pekerjaan, padahal beban kerja Sinta jauh lebih berat. Ia baru sadar, Sinta bukan hanya partner bisnis yang brilian, ia adalah partner hidup yang tulus, yang ia sia-siakan dengan kebodohannya sendiri. Ibu Tini juga dihantui oleh kenangan. Ia teringat saat Sinta dengan sabar merawatnya ketika ia sakit, memasakkan bubur dan memastikan ia minum obat, meskipun beberapa jam sebelumnya Ibu Tini baru saja memakinya. Ia teringat hadiah ulang tahun yang selalu Sinta berikan, hadiah yang dipilih dengan penuh perhatian, yang selalu ia terima dengan komentar sinis. Wanita yang ia anggap benalu itu ternyata adalah satu-satunya orang, selain anaknya, yang tulus peduli padanya. Kesadaran ini datang terlambat, seperti fajar yang baru terbit di tengah badai. Kesadaran ini tidak membawa pencerahan, melainkan rasa sakit yang abadi. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka telah kehilangan permata paling berharga, karena mereka terlalu buta untuk melihat kilaunya. Suatu sore yang terik, Ilham sedang menjalani pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di sebuah taman kota. Tugasnya adalah memunguti sampah dan membersihkan daun-daun kering. Saat ia sedang membungkuk di dekat sebuah bangku, sebuah mobil hitam mewah berhenti tidak jauh darinya. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah Sinta. Jantung Ilham serasa berhenti berdetak. Sinta tampak begitu berbeda. Ia mengenakan gaun musim panas yang simpel namun elegan, rambutnya tergerai indah ditiup angin sepau-sepau. Ia sedang tertawa, tawa renyah dan lepas yang belum pernah Ilham dengar sebelumnya. Ia bersama beberapa rekannya, tampak sedang menikmati waktu santai setelah rapat. Ilham membeku di tempatnya, sapu lidi di tangannya terasa kaku. Ia menatap Sinta, wanita yang pernah berbagi ranjang dengannya, wanita yang pernah ia usir di tengah kegelapan malam. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Sinta, sambil terus berbicara dengan temannya, secara kebetulan menoleh ke arah Ilham. Pandangan mereka bertemu selama sepersekian detik. Ilham melihat sepasang mata yang indah itu, dan di dalamnya, ia tidak menemukan kemarahan, kebencian, atau bahkan kepuasan. Yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tatapan seseorang yang melihat orang asing, objek yang tidak penting, sebelum akhirnya berpaling lagi dan melanjutkan percakapannya seolah tidak ada yang terjadi. Pukulan itu adalah yang paling telak. Bagi Ilham, Sinta adalah trauma yang akan mendefinisikan sisa hidupnya. Namanya akan selamanya terukir di dalam hatinya sebagai simbol penyesalan terbesar. Namun bagi Sinta, ia hanyalah seorang petugas kebersihan di taman. Seorang figuran tanpa nama dalam film kehidupannya yang megah. Ia bukan lagi bagian dari ceritanya. Ganjaran mereka bukanlah kemiskinan atau kerja keras. Ganjaran mereka yang abadi adalah menjadi tidak relevan. 1 tahun setelah badai itu berlalu, Vespra Capital mengadakan perayaan ulang tahunnya di sebuah hotel termewah di ibu kota. Perusahaan yang dulu bergerak dalam senyap itu, kini menjadi salah satu pilar utama di dunia investasi nasional. Di bawah kepemimpinan Sinta, perusahaan itu tidak hanya melipat gandakan asetnya, tetapi juga mengubah citranya. Kini Vespra Capital dikenal sebagai perusahaan investasi yang berintegritas, yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memprioritaskan inovasi dan etika bisnis. Perusahaan lama milik Ilham, setelah dibersihkan dari semua elemen korup, kini telah direstrukturisasi dan diubah namanya menjadi Nusantara Berdaya, sebuah anak perusahaan yang fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Sinta berdiri di atas panggung, di bawah sorotan lampu,
memberikan pidato di hadapan ratusan tamu penting, dari menteri hingga para CEO perusahaan raksasa. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ia telah sepenuhnya merengkuh identitasnya sebagai Sinta Wijaya, seorang pemimpin, seorang visioner. Ia berbicara dengan fasih tentang masa depan ekonomi, tentang pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang, dan tentang kekuatan integritas. Tidak ada sedikit pun jejak kepahitan dalam suaranya. Babak kelam dalam hidupnya telah ia tutup rapat-rapat. Pengkhianatan yang ia alami tidak membuatnya menjadi pribadi yang sinis. Sebaliknya, itu telah menempanya menjadi baja yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Balas dendamnya telah selesai setahun yang lalu. Kini, misinya telah berevolusi. Ia tidak lagi tertarik untuk menghancurkan, ia berfokus untuk membangun. Beberapa bulan setelah mengambil alih perusahaan, ia mendirikan sebuah yayasan yang ia namai, Yayasan Fajar Harapan. Yayasan itu memiliki dua tujuan utama, memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan modal serta bimbingan bagi para pengusaha perempuan yang sering diremehkan oleh sistem. Yayasan itu adalah caranya mengubah lukanya menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Dalam acara malam itu, Sinta secara khusus mengundang salah satu penerima manfaat pertama dari yayasannya. Seorang wanita muda bernama Maya, yang memiliki ide cemerlang tentang aplikasi edukasi untuk anak-anak di daerah terpencil. Ide Maya selalu ditolak oleh investor, karena ia dianggap terlalu muda dan tidak berpengalaman. Sinta melihat potensi dalam dirinya. Dengan pendanaan dan bimbingan dari Yayasan Fajar Harapan, aplikasi buatan Maya kini telah diunduh oleh jutaan pengguna dan berhasil membawa pendidikan berkualitas ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak terjangkau. Melihat kesuksesan Maya yang berbicara dengan penuh semangat di atas panggung, itulah yang memberikan kepuasan sejati bagi Sinta. Kemenangannya bukanlah saat melihat Ilham dan Ibu Tini jatuh, melainkan saat melihat wanita lain seperti Maya bangkit. Setelah acara selesai, Sinta menolak tawaran untuk melanjutkan pesta. Ia memilih untuk pulang ke istananya di atas awan. Ia berdiri di balkon pentousenya yang luas, menatap lautan cahaya kota yang tak berujung. Rina datang menghampirinya, membawakan secangkir teh hangat. Acara yang luar biasa, Nyonya, kata Rina. Sinta tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ini baru permulaan, Rina. Mereka berdiri dalam keheningan sejenak, menikmati pemandangan. Apakah Anda pernah memikirkan mereka? Tanya Rina hati-hati, tidak perlu menyebut nama. Sinta menghela napas panjang, menatap ke kejauhan. Dulu, ya. Tapi sekarang, rasanya seperti membaca sebuah buku yang sudah tamat. Ceritanya menarik, pelajarannya berharga, tapi sudah selesai. Aku tidak punya keinginan untuk membukanya lagi. Ada begitu banyak buku baru yang menunggu untuk ditulis. Pengkhianatan Ilham dan Ibu Tini adalah bab yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Namun itu jugalah bab yang paling penting. Bab itu telah memaksanya untuk keluar dari kepompongnya, melepaskan topengnya, dan terbang dengan sayapnya sendiri yang ternyata begitu kuat dan indah. Ia tidak akan pernah melupakan pelajaran itu, tetapi ia menolak untuk dirantai olehnya. Fajar baru mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit yang gelap dengan semburat jingga dan emas. Sinta menghirup udara pagi yang segar. Ia tidak hanya telah merebut kembali kerajaannya, ia telah membangun sebuah kekaisaran yang lebih besar, lebih baik, dan lebih bermakna di atas puing-puing masa lalunya. Ia bebas, ia utuh, dan ia bahagia. Di suatu tempat di kota yang mulai terbangun itu, dua orang mungkin masih hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi mereka. Tapi di atas sini, di puncak dunia, sang ratu sudah lama tidak mengingat nama mereka. Ia terlalu sibuk menyambut fajar yang baru.